Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ayunita Ajengtiasa Putri Masyuri, SE, MACC, MCom, CAAT, dan Ibu Husnanur Laila Ermaya, SE, MM, AK, CA, CGP. Kami dari kelompok 5 kelas A, Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, akan memaparkan hasil diskusi kami dari proyek Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu membuat mini modul Akuntansi Keuangan Lanjutan untuk transaksi valuta asing. Sebelum kami memulai pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Boleh di next slide? Nah, di sini ada Vera Agustin dengan NIM akhir 008, ada Malika Putri Azahra dengan NIM akhir 016, dan ada saya sendiri dengan NIM akhir Erna Novitasari dengan NIM akhir 020. Mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Boleh next slide? Boleh next slide. Pembahasan yang pertama mengenai konsep transaksi valuta asing. Mata uang memiliki peran penting sebagai standar nilai, alat pertukaran, dan ukuran dalam transaksi ekonomi. Secara dasarnya, semua mata uang menyediakan ukuran untuk kegiatan ekonomi dan sumber daya suatu negara. Untuk mencatat transaksi keuangan, kita perlu mengukurnya dalam mata uang tertentu. Jadi, mata uang ini memberikan satuan ukuran yang digunakan untuk aktivitas ekonomi dan aset suatu negara. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, direct and indirect quotation of exchange rates. Nah, nilai tukar ini adalah perbandingan antara satu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukarkan dengan unit tersebut pada suatu waktu. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu direct quotation dan juga indirect quotation. Yang kedua yaitu floating, fixed, and multiply exchange rate. Nah, nilai tukar ini bisa ditentukan oleh pemerintah atau bisa mengalami perubahan atau fluktuasi seiring berjalannya waktu di pasar mata uang. Nilai tukar resmi ini ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah meskipun ada perubahan dalam pasar mata uang dunia. Sementara ini, nilai tukar yang bebas atau floating itu mencerminkan harga pasar yang terus berubah untuk suatu mata uang dipengaruhi oleh penawaran, permintaan, dan faktor-faktor lain di pasar mata uang dunia. Lalu yang ketiga yaitu spot, current, and historical exchange rate. Nah, nilai tukar ini digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi luar negeri. Selain kontrak forward adalah spot, current, dan historical exchange rate. Nah, ada 3. Yang pertama itu spot rate. Spot rate ini adalah kurs untuk penyerahan langsung mata uang yang dipertukarkan. Lalu current rate ini adalah kurs di mana satu unit mata uang ini dapat ditukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca ataupun tanggal transaksi. Yang terakhir yaitu historical rate. Nah, historical rate ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau peristiwa tertentu yang terjadi. Boleh next. Baik, selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan atas transaksi valuta asing. Dalam transaksi valuta asing sendiri itu mata uang yang diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan adalah mata uang lokal atau mata uang fungsional yang dipakai oleh perusahaan atau entitas. Nah, pada pengungkapan transaksi valuta asing, hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan dari penjabaran akuntansi tersebut dan saldo dalam mata uang tersebut. Maksud dari penjabaran transaksi ini adalah pencatatan akan dilakukan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang nantinya akan dijabarkan kembali atau dihitung kembali saat akhir periode. Lalu, untuk pelaporan sendiri, pengungkapannya ini mengenai perlakuan akuntansi atas selisih kurs yang timbul atas transaksi valuta asing tersebut. Hal ini juga telah diatur dalam PSAK 10 revisi tahun 2010 yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi valuta asing. Nah, dalam PSAK tersebut ditekankan 2 hal, yaitu mengenai jumlah selisih nilai tukar akan diakui pada laporan laba rugi, kecuali selisih nilai tukar yang timbul akibat instrumen keuangan kehilangan nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan yang sudah tercantum pada PSAK 55, dan selisih nilai tukar neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya yang diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah tetapi juga diungkapkan kembali dalam rekonsiliasi selisih nilai tukar pada awal dan akhir periode. Boleh di next.
Selanjutnya mengenai denominate receivable and payable. Jadi diperlukan pengukuran nilai wajar atau kurs spot saat ini untuk piutang dan juga utang dalam mata uang asing pada akhir periode. Nah, keuntungan atau kerugian yang nantinya akan muncul itu diakui segera dalam pendapatan. Perusahaan ini dapat memilih model lindung nilai atau hedging nilai wajar atau model lindung nilai arus kas untuk melindungi piutang dan juga utang. Namun, untuk memilih model lindung nilai arus kas, perusahaan harus mematuhi persyaratan kontrak jangka waktu yang ketat. Agar kontrak forward ini memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai arus kas, kontrak tersebut itu harus memiliki karakteristik sebagai ada 3, yaitu pertama, lindung nilai arus kas ini dapat digunakan ketika aset dan liabilitas dalam mata uang asing ini diakui, asalkan variabilitas arus kas ini sepenuhnya dihapuskan oleh lindung nilai. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, tanggal penyelesaian jenis mata uang dan juga jumlah mata uang itu harus sesuai dengan tanggal dan juga jumlah pembayaran yang diharapkan dari piutang ataupun utang dalam mata uang asing. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak cocok antara item yang dilindungi dan instrumen yang dilindungi nilai, maka kontrak tersebut dianggap sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Nah, akibatnya perubahan nilai derivatif lindung nilai ini dan item yang dilindungi diakui dalam laba rugi saat ini. Yang kedua, menurut PSAK, keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali aset atau liabilitas dalam mata uang asing akan diimbangi dengan jumlah terkait yang direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lain ke laba rugi setiap periode. Oleh karena itu, pada akhir periode, aset atau liabilitas dalam mata uang asing itu diukur kembali ke nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Nah, lindung nilai arus kas ini termasuk yang lainnya juga diukur kembali ke nilai wajar pada akhir periode. Dan keuntungan atau kerugian dari ini itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga yaitu premi atau diskonto yang terkait dengan lindung nilai ini diamentisasi ke pendapatan dengan menggunakan suku bunga efektif. Boleh next? Nah, selanjutnya di sini ada foreign exchange contract atau kontrak di masa depan gitu, di mana di sini kontraknya ini menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Nah, kontrak pertukaran masa depan ini biasanya juga kita kenal dengan forward contract gitu, di mana di sini terdapat 4 case atau 4 kondisi untuk kontrak ini gitu. Nah, perusahaan yang beroperasi di mancanegara itu seringkali pakai kontrak pertukaran masa depan atau foreign exchange contract ini, di mana mereka ini menukarkan uangnya pada kurs di tanggal-tanggal tertentu atau kita prediksikan gitu ke depannya akan seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari kasusnya. Nah, di sini untuk kasus yang pertama itu ada mengelola posisi aset atau kewajiban neto yang terkena exposure mata uang asing, tetapi dia itu bukan instrumen lindung nilai atau hedging gitu. Nah, ini tuh merupakan penggunaan paling umum gitu dari kontrak masa depan gitu. Nah, kemudian kontrak pertukaran mata uang asing ini akan menyeimbangkan antara kewajiban dalam suatu mata uang asing dalam piutang yang sama sehingga akan menghapuskan risiko fluktuasi mata uang asing tersebut. Nah, contohnya itu misalkan perusahaan Indonesia dia itu membeli barang dari perusahaan di Amerika dalam dolar Amerika gitu, US dollar, di mana perusahaan Indonesia nantinya itu akan terkena risiko perubahan nilai kurs gitu ya, seperti yang kita tahu bahwa nilai kurs ini sangat fluktuatif gitu atau berubah-ubah. Nah, agar dapat terlindungi dari fluktuasi kurs dolar ini, maka perusahaan Indonesia itu akan pakai kontrak pertukaran mata uang asing untuk menerima dolar pada tanggal pelunasan di masa depan gitu. Jadi perusahaan Indonesia ini menggunakan dolar tersebut untuk menyelesaikan komitmen mata uang asing yang timbul dari transaksi pembelian barang tersebut. Nah, untuk case yang kedua di sini adalah lindung nilai komitmen mata uang asing yang belum diakui, di mana lindung nilainya ini atas nilai wajar mata uang asing. Nah, perusahaan itu bisa mengalami resiko mata uang asing ini sebelum terjadinya transaksi pembelian atau penjualan gitu. Jadi, ketika baru ada kontrak aja, mereka itu udah bisa terkena dampaknya dari
perubahan-perubahan kurs yang terjadi gitu. Contohnya, misalkan perusahaan ini bisa menandatangani pembelian yang tidak bisa dibatalkan gitu untuk membeli barang dari entitas yang ada di luar negeri di masa depan yang akan dibayar dalam mata uang asing. Nah, dengan menyetujui harga beli saat pembelian untuk di masa depan itu, perusahaan udah terikat gitu dalam komitmennya, di mana mata uang asing yang dapat diidentifikasi ini belum terjadi sebenarnya gitu. Nah, karena belum terjadi ini, maka disebutnya itu kontrak pembelian yang masih eksekutori atau belum diakui. Kemudian, berdasarkan PSAK 55 itu dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi untuk penggunaan kontrak masa depan atas lindung nilai komitmen mata uang asing yang belum diakui atau biasa disebut dengan hedging unrecognized foreign currency firm commitment, itu memisahkan komitmen menjadi aspek instrumen keuangan dan aset non-keuangan. Kemudian untuk cash yang ketiga itu ada lindung nilai komitmen mata uang asing yang belum diakui, tapi lindung nilainya ini untuk arus kas mata uang asing gitu. Nah, di sini transaksi itu diperkirakan dapat terjadi sesuai dengan yang diperkirakan, tetapi lindung nilai atas transaksi yang diperkirakan ini diperlakukan atau dicatat gitu sebagai nilai arus kas dengan bagian efektif dari perubahan nilai wajarnya ini diakui nantinya dalam pendapatan komprehensif lainnya gitu. Kemudian untuk cash yang keempat adalah spekulasi di pasar mata uang asing. Nah, entitas ini atau perusahaan bisa memutuskan gitu untuk berspekulasi dalam mata uang asing sebagaimana dilakukan pada komoditas-komoditas lain. Contohnya, perusahaan Indonesia nih menduga gitu atau memprediksikan bahwa rupiah akan menguat terhadap euro gitu atau US dollar, di mana kurs untuk euro dan US dollar itu terhadap rupiah akan menurun gitu. Nah, dalam kasus ini perusahaan Indonesia itu bisa berspekulasi dengan kontrak masa depan untuk menjual euro penyerahan di masa depan dengan harapan ini bisa beli euro dengan harga yang lebih rendah saat penyerahan barangnya gitu. Itu merupakan spekulasi di pasar mata uang asing. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari transaksi derivatif dan perlakuannya. Nah, dalam transaksi valuta asing sendiri itu terdapat salah satu jenis instrumen utang atas pembelian atau penjualan aset atau komoditas tertentu yang disebut dengan transaksi derivatif. Nah, derivatif ini sendiri merupakan suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi perjanjian atas pembelian atau penjualan suatu aset atau komoditas tertentu. Nah, transaksi derivatif sendiri dikelompokkan berdasarkan tujuan manajemennya dalam melakukan transaksi tersebut. Hal ini meliputi bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi pendapatan dan tujuan dari akuntansi atas transaksi tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis dari transaksi derivatif yang telah diklasifikasikan. Yang pertama itu ada klasifikasi spekulasi. Nah, tujuan dari transaksi spekulasi ini adalah membuat spekulasi atas nilai tukar. Nah, untuk pengakuannya itu, keuntungan dan kerugian akan diakui dari selisih nilai kurs yang akan diakui berdasarkan perubahan nilai tukar ke depannya. Lalu efek lindung nilai dari transaksi ini adalah pendapatan sama dengan keuntungan dari pertukaran valuta asing dan kerugian yang diakui. Lalu yang kedua ini ada transaksi lindung nilai atas aset bersih atau posisi kewajiban. Nah, tujuan dari transaksi ini dilakukan adalah mengimbangi nilai exposure terhadap posisi aset ataupun liabilitas. Untuk pengakuannya sendiri, keuntungan dan kerugian akan diakui dari selisih nilai kurs yang akan dilakukan saat terjadinya transaksi. Nah, tapi hal ini akan dikompensasikan dengan keuntungan atau kerugian terkait posisi aset bersih atau liabilitasnya. Nah, untuk efek lindung nilai dari transaksi ini adalah pendapatan akan sama dengan amortisasi dari premi atau diskonto yang telah diimbangi. Lalu yang ketiga, ada transaksi lindung nilai yang dapat diidentifikasi sebagai komitmen yang kuat. Nah, tujuannya dari transaksi ini adalah mengimbangi exposure terhadap pembelian atau penjualan di masa depan dengan mengunci nilai tukar valuta asing dalam kontrak yang ada dalam bentuk mata uang yang ditentukan. Nah, keuntungannya, pengakuannya itu keuntungan dan kerugian dari nilai selisih kurs ini akan diakui saat ini, tetapi nilai keuntungan atau kerugiannya akan dikompensasikan ke dalam komitmen perusahaan yang sudah tercatat di dalam kontrak.
Nah, untuk efek lindung nilai yang didapatkan itu pendapatan akan sama dengan perubahan nilai yang terdapat pada instrumen lindung nilai dibandingkan dengan komitmen perusahaan yang sudah tercetak di dalam kontrak. Boleh di next. Nah, lalu transaksi keempat ini ada transaksi lindung nilai atas transaksi yang telah diantisipasi. Nah, tujuan dari transaksi ini mengimbangi exposure atas kemungkinan yang terjadi di masa depan mengenai pembelian ataupun penjualan. Nah, pengakuannya itu adalah keuntungan dan kerugian akan diakui selisih nilai kursnya di atas lindung nilai, tapi akan dihitung dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sampai transaksi yang didasarinya ini telah selesai. Nah, untuk efek lindung nilainya ini tidak ada efek signifikan terhadap pendapatan secara langsung. Hal ini akan menyesuaikan atas transaksi yang mendasarinya terlebih dahulu. Lalu transaksi yang kelima adalah transaksi lindung nilai atas investasi bersih di luar negeri. Nah, tujuan dari transaksi ini adalah mengimbangi exposure atas investasi bersih yang ada pada perusahaan asing. Nah, untuk pengakuannya itu, keuntungan dan kerugiannya selisih nilai kursnya akan diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akan mengimbangi selisih kurs yang telah dijabarkan. Lalu untuk efek lindung nilai dari transaksi ini adalah pendapatan akan sama dengan perubahan nilai lindung di masa depan dibandingkan dengan nilai investasi bersih. Boleh di next. Oke, selanjutnya mengenai currency concept. Nah, mata uang fungsional ini adalah mata uang yang dominan digunakan dalam lingkungan ekonomi, utama tempat entitas beroperasi. Jadi, ada beberapa definisi konsep mata uang fungsional. Yang pertama yaitu mata uang asing atau virgin currency. Ini adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Nah, contohnya, jika euro adalah mata uang fungsional entitas anak Jerman, maka dolar Amerika Serikat itu dianggap sebagai mata uang asing. Nah, sebaliknya juga, jika dolar Amerika Serikat itu adalah mata uang fungsionalnya, maka euro dianggap sebagai mata uang asing. Lalu yang kedua, mata uang lokal atau local currency. Ini adalah mata uang negara yang menjadi referensi. Nah, contohnya, dolar Kanada adalah mata uang lokal bagi anak perusahaan Amerika Serikat di Kanada. Dalam hampir semua kasus laporan keuangan dalam mata uang asing, pembukuan dan laporan keuangan anak perusahaan ini akan disusun dalam mata uang lokal tanpa memperhatikan mata uang fungsionalnya. Lalu yang ketiga ini mata uang pelaporan, reporting currency, yaitu mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Misalnya untuk perusahaan Amerika Serikat ini dengan anak perusahaan asing, dolar Amerika Serikat ini adalah mata uang pelaporan. Laporan dalam mata uang asing ini adalah laporan yang disusun dalam mata uang yang bukan mata uang pelaporan dari perusahaan induk Amerika Serikat. Lalu yang terakhir ada mata uang fungsional, itu mata uang yang dominan digunakan dalam lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Boleh next? Nah, tujuan dari translasi dan remeasurement laporan keuangan anak perusahaan asing adalah untuk mengonversinya ke dalam mata uang induk perusahaan sehingga konsolidasi dapat dilakukan. Oleh karena itu, fokus utama dalam memilih mata uang fungsional adalah untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan kondisi ekonomi yang mendasari perusahaan. Boleh next? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai translasi dan remeasurement, di mana translasi ini adalah penjabaran dan remeasurement adalah pengukuran kembali untuk saldo-saldo dari akun-akun di laporan keuangan perusahaan anak dan perusahaan induk ketika ada transaksi valuta asing gitu. Nah, di sini yang pertama ada translasi gitu. Nah, translasi ini adalah terjadi atau muncul ketika pencatatan keuangan suatu perusahaan anak itu dilakukan dalam mata uang fungsionalnya gitu. Nah, jadi saldo-saldo dalam akun laporan keuangan tersebut itu dijabarkan atau diterjemahkan sesuai dengan mata uang perusahaan pelapor atau perusahaan induknya gitu, sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Nah, proses ini itu disebut translasi, di mana semua elemen dalam laporan keuangan itu dijabarkan menggunakan current exchange rate atau nilai tukar saat ini, kecuali
Kecuali itu ekuitas pemegang saham. Nah, dampak dari perubahan nilai tukar ini itu akan dilaporkan sebagai penyesuaian ekuitas pemegang saham dalam penghasilan komprehensif lainnya. Makanya untuk si ekuitas pemegang saham ini tidak ditranslasikan atau tidak diterjemahkan. Nah, di sini ada beberapa penjabaran dari akun-akun yang diterjemahkan gitu menggunakan rate-rate yang berbeda. Di sini yang pertama ada current rate atau rate saat ini itu digunakan untuk mentranslasikan akun-akun seperti cash, accounts receivable, refundable deposit, deferred income tax, accounts payable, bonds payable, dan accrued expense. Jadi rata-rata ini untuk akun-akun aset dan juga liabilitas itu menggunakan current rate. Sedangkan untuk historical rate atau biasa disebut dengan rate historis atau lampau gitu, ini untuk akun-akun seperti marketable securities, inventories, PPA atau plan dan lain sebagainya. Kemudian ada intangible asset, deferred income, stockholders equity, COGS, depreciation, dan amortization. Nah, kemudian di sini untuk retained earnings itu merupakan akun yang tidak ditranslasi ataupun diukur kembali gitu atau remeasurement. Mungkin boleh di next. Nah, di sini ada ilustrasinya gimana si translasi ini bekerja dalam suatu perusahaan gitu. Jadi misalkan di sini ada perusahaan di Amerika Serikat dan dia ini punya anak perusahaan di Indonesia gitu. Nah, kemudian si perusahaan anak ini functional currency dan reporting currency-nya ini menggunakan rupiah gitu karena perusahaannya ini ada di Indonesia. Jadi untuk pencatatan dan juga fungsional mata uang fungsional ini menggunakan rupiah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan anak untuk menyesuaikan saldonya terhadap laporan keuangan perusahaan induk yang dengan mata uang dolar gitu, dolar US. Nah, jadi di sini adalah muncullah si translasi ini. Jadi nantinya saldo-saldo di laporan keuangan perusahaan anak di mana menggunakan rupiah akan diterjemahkan gitu, akan ditranslasikan dengan kurs saat ini dan balik lagi ke yang sudah dijelasin tadi, menggunakan rate-rate yang telah ditentukan untuk di-adjust agar sesuai dengan untuk menggambarkan gitu nilai-nilai yang sesuai dengan perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan induk yang dicatat dengan dolar US. Boleh next? Nah, selanjutnya dari remeasurement. Nah, remeasurement ini muncul jika pencatatan keuangan suatu perusahaan anak ini tidak diselenggarakan atau tidak dicatat berdasarkan mata uang fungsionalnya gitu. Nah, maka laporan keuangan perusahaan anak ini harus diukur kembali dengan mata uang fungsional atau mata uang yang digunakan oleh perusahaan induknya. Nah, kemudian pengukuran ini itu dapat menghasilkan penyesuaian nilai tukar yang dimasukkan ke dalam pendapatan karena memiliki dampak langsung terhadap arus kas perusahaan induk yang diharapkan gitu. Nah, dengan demikian pengukuran kembali ini dilakukan untuk menciptakan konsistensi gitu. Jadi nanti apa yang dilaporkan gitu meskipun dengan mata uang yang berbeda tapi kita ukur kembali. Misalkan dari jika dicatat dengan rupiah dan diukur kembali menjadi dalam mata uang dolar itu akan sesuai dengan laporan keuangan induk. Nah, di sini juga ada 3 rate yang berbeda, yaitu untuk current rate itu untuk seluruh akun aset dan liabilitas diukur menggunakan current rate atau rate saat ini, sedangkan untuk seluruh stockholders equity akun stockholders equity itu diukur kembali berdasarkan historical rate kecuali retained earning karena retained earning ini tidak ditranslasikan ataupun di remeasurementkan. Kemudian yang ketiga ada average rate, itu seluruh income statement related diukur kembali berdasarkan average rate. Nah, jadi untuk akun-akun yang berkaitan gitu dengan laporan perubahan laba, laporan laba rugi itu nanti akan diukur kembali berdasarkan average rate. Boleh di next? Nah, di sini ada ilustrasi untuk remeasurement. Nah, ini sama, hampir mirip dengan yang tadi. Bedanya adalah untuk anak perusahaan yang ada di Indonesia ini, reporting currency-nya itu menggunakan rupiah gitu. Tapi sebenarnya functional currency-nya adalah mereka itu mengikuti si perusahaan induk, itu menggunakan dolar. Jadi, ketika akan membuat laporan keuangan untuk
dilaporkan gitu kepada perusahaan induknya, maka perlu dilakukan remeasurement atau pengukuran kembali. Nah, pengukuran kembalinya ini berdasarkan rate-rate yang tadi ada 3, yaitu current, historical, dan juga average rate. Boleh di next. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi lagi untuk kita menentukan sebenarnya transaksi itu termasuk ke dalam harus kita transaksikan atau kita remeasurement kan, atau bahkan kedua-duanya harus kita lakukan gitu. Nah, di sini ada 3 case yang berbeda. Untuk ilustrasinya ini ada sebuah perusahaan di US itu Patriot Corporation. Dia ini punya anak perusahaan yang dia miliki sepenuhnya, jadi diakuisisi secara 100%, itu bernama Regal Corporation. Nah, Regal Corporation ini operasionalnya itu ada di Inggris. Nah, kemungkinan untuk prosedur untuk require prosedurnya ini ada 3, di mana case yang pertama, Regal Corporation ini mencatat keuangannya itu dalam mata uang British Pound, yang mana ini tuh merupakan mata uang fungsional perusahaan gitu. Nah, jadi kalau misalkan fungsional currency-nya adalah British Pound, kemudian laporan keuangannya juga dicatat menggunakan British Pound, maka untuk required prosedurnya ini menggunakan translasi atau hanya perlu diterjemahkan. Kemudian diterjemahkannya ini ke dalam US dollar karena untuk perusahaan induknya itu kan ada di Amerika ya, jadi menggunakan US dollar. Kemudian untuk case yang kedua, di mana pencatatan keuangan Regal Corporation ini dilakukan dalam mata uang British Pound ya, cuman functional currency-nya ini sebenarnya US dollar gitu, karena mereka mengikuti si perusahaan induk. Maka di sini perlu ada remeasurement atau pengukuran kembali untuk mengukur dari si British Pound ini ke US dollar. Kemudian ada juga bisa kemungkinan, tapi ini untuk case yang ketiga kemungkinannya sangat kecil, tapi bukan berarti ini impossible gitu untuk terjadi. Untuk case yang ketiga ini, Regal Corporation ini mencatat keuangannya dalam mata uang British Pound, tetapi fungsionalnya adalah euro gitu, karena mereka beroperasi di Inggris gitu. Nah, kedua prosedurnya itu harus dilakukan, yaitu translasi dan remeasurement. Pertama dilakukan dulu remeasurement dari British Pound ke Euro, kemudian laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk Euro ini akan diterjemahkan ke dalam mata uang US dollar berdasarkan kurs saat ini untuk menyesuaikan kembali si laporan keuangan perusahaan induknya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada transaksi antar perusahaan. Nah, transaksi atau antar perusahaan atau intercompany transaction ini merupakan suatu transaksi berupa utang maupun piutang yang terjadi dalam nilai mata uang selain mata uang fungsional suatu perusahaan induk ataupun anak. Nah, transaksi ini tuh dapat menyebabkan keuntungan ataupun kerugian akibat dari selisih kurs yang dipakai oleh mata uang fungsional perusahaan induk ataupun anak. Nah, hasil dari selisih kurs dalam transaksi ini akan diakui sebagai penambah ataupun pengurang pendapatan suatu perusahaan. Tetapi hal tersebut dapat dikecualikan apabila transaksi-transaksi tersebut menghasilkan saldo yang bersifat investasi jangka panjang atau penyelesaian atas transaksi tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Hasil dari transaksi yang berdampak jangka panjang tersebut tidak akan diakui sebagai pendapatan, tetapi akan diakui sebagai ekuitas perusahaan yang dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang telah disesuaikan. Nah, salah satu contoh transaksi intercompany adalah saat perusahaan induk yang menggunakan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat bertempat di Amerika Serikat meminjam sejumlah uang kepada perusahaan anak yang menggunakan mata uang fungsionalnya adalah pound sterling. Nah, perbedaan penggunaan mata uang fungsional inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi antar perusahaan. Untuk melakukan transaksi antar perusahaan ini, ada hal-hal yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada pengendalian manajemen dari perusahaan dan evaluasi kinerja perusahaan. Hal tersebut harus diperhatikan agar transaksi antar perusahaan ini tidak menghasilkan kerugian yang besar karena adanya selisih kurs. Lalu, ada peminimalan biaya perusahaan dan faktor hukum negara yang berlaku pada entitas tersebut. Boleh di next.
Selanjutnya ini adalah kesimpulan dari yang sudah kami bahas tadi. Jadi mata uang ini ditetapkan sebagai standar nilai alat pertukaran dan ukuran dalam transaksi ekonomi. Dalam terjadinya transaksi ekonomi, banyak mata uang yang digunakan sebagai standar nilai dari masing-masing perusahaan atau entitas. Maka diperlukan satu ukuran untuk mengukur dalam aktivitas ekonomi tersebut. Berikut merupakan cara untuk mengukur aktivitas adalah direct and indirect question of exchange rates. Nah, ini tuh perbandingan dengan mata uang lain pada suatu waktu, lalu floating fixed and multiple exchange rates yang ditentukan oleh pemerintah dan spot current and historical exchange rate. Lalu dalam penyajian dan pengungkapan atas transaksi valuta asing yang terjadi, diperlukan dua hal yang diperhatikan sesuai dengan PSAK 10 revisi tahun 2010. Hal ini meliputi jumlah selisih nilai tukar akan diakui pada laporan laba rugi, kecuali selisih nilai tukar yang timbul akibat instrumen keuangan kehilangan nilai wajar melalui laba rugi, sesuai dengan yang sudah tercantum kondisinya pada PSAK 55. Dan selisih nilai tukar neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, tetapi juga diungkapkan dalam rekonsiliasi selisih nilai tukar pada awal dan akhir periode. Nah, salah satu bentuk transaksi valuta asing ini berbentuk piutang ataupun utang dalam mata uang asing yang bukan merupakan mata uang fungsional sebuah perusahaan ataupun entitas. Dalam transaksi tersebut, pengukuran akan dilakukan dengan nilai wajar pada saat akhir periode. Karena transaksi ini akan muncul pendapatan yang berasal dari selisih keuntungan ataupun kerugian dari kurs. Dengan munculnya pendapatan tersebut, perusahaan dapat memilih model lindung nilai arus kas untuk melindungi kontrak yang berjalan. Nah, syarat untuk memakai lindung nilai arus kas ini, kontrak harus memiliki karakteristik seperti dapat digunakan ketika aset dan liabilitas dalam mata uang asing telah diakui. Asalkan variabilitas arus kas sepenuhnya dihapuskan oleh lindung nilai, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset atau liabilitas dalam mata uang asing akan diimbangi dengan jumlah terkait yang direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lain ke laba rugi setiap periode, dan premi atau diskonto yang terkait dengan lindung nilai diamortisasi ke pendapatan dengan menggunakan suku bunga efektif. Nah, lindung nilai atau hedging ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari transaksi valuta asing yang terjadi antar dua perusahaan. Nah, hal ini merupakan situasi istimewa karena transaksi yang mendasari lindung nilai ini tidak dicatat sebagai aset atau liabilitas. Nah, perubahan nilai harus dicatat untuk mencatat instrumen derivatif sebagai lindung nilai atas komitmen tersebut. Nah, instrumen derivatif sendiri ini akan muncul akibat transaksi utang atas penjualan aset ataupun komoditas tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan spekulasi atas nilai tukar. Nah, lindung nilai atas aset bersih atau posisi kewajiban, nilai lindung nilai yang dapat diidentifikasi sebagai komitmen yang kuat, lindung nilai atas transaksi yang telah diantisipasi, dan lindung nilai atas investasi bersih di luar negeri. Nah, selain dari instrumen derivatif tersebut, konsep mata uang dalam transaksi valuta asing ini berperan penting. Konsep dari mata uang fungsional ini meliputi mata uang asing atau mata uang yang digunakan selain mata uang fungsional perusahaan, lalu mata uang lokal atau mata uang yang digunakan di negara tempat perusahaan tersebut berada, dan mata uang pelaporan atau mata uang yang digunakan untuk penyajian laporan konsolidasi. Nah, hal tersebut akan digunakan untuk pencatatan dan pelaporan dari laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Saat dilakukan pencatatan atas transaksi valuta asing, diperlukan penerjemahan sesuai dengan mata uang perusahaan pelapor, dengan memperhatikan semua elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Lalu, jika terdapat transaksi valuta asing yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional diperlukan pengukuran kembali menggunakan nilai tukar saat ini. Nah, transaksi valuta asing yang berlangsung antara dua perusahaan, induk atau anak, yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional ini bisa disebut dengan intercompany transaction. Transaksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengendalian manajemen, kinerja perusahaan, peminimalan biaya perusahaan, dan faktor hukum yang berlaku. Boleh di next. Boleh di next. Nah, berikutnya kita masuk ke section latihan soal. Boleh next?
Nah, ada 3 section, yaitu pilihan ganda, soal esai, dan juga soal studi kasus. Yang pertama ini soal pilihan ganda nomor 1. Jadi, ada pertanyaan, kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau peristiwa tertentu terjadi karena apa? Jawaban dari pertanyaan ini adalah historical rates. Nah, kenapa historical rates? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa historical rate ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau peristiwa tertentu itu terjadi. Nah, sedangkan untuk spot rate itu kurs untuk penyerahan langsung mata uang yang dipertukarkan. Kalau misalnya current rate itu kurs di mana satu unit mata uang ini dapat ditukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Nah, boleh next. Soal nomor 2 pilihan ganda ini, pertanyaannya yaitu, manakah dari akun-akun anak perusahaan luar negeri ini yang akan dikonversikan ke dalam jumlah dolar Amerika Serikat yang sama, terlepas dari apakah translation atau remeasurement yang digunakan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah piutang usaha. Boleh next. Boleh next. Selanjutnya nomor 3, jadi ada anak perusahaan Jerman dari perusahaan Amerika Serikat ini menggunakan pound Inggris sebagai mata uang fungsionalnya. Berdasarkan ketentuan, dolar Amerika Serikat ini dari sudut pandang anak perusahaan adalah jawaban dari pertanyaan ini yaitu B, foreign currency. Kenapa foreign currency? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa foreign currency ini adalah mata uang selain mata uang Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Akan saya ulangi. Untuk soal 3, jadi ada anak perusahaan Jerman dari perusahaan Amerika Serikat menggunakan pound Inggris sebagai mata uang fungsionalnya. Berdasarkan ketentuan, dolar Amerika Serikat ini dari sudut pandang anak perusahaan adalah, jadi untuk soal pertanyaan ini yaitu jawabannya foreign currency. Nah, kenapa foreign currency? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa foreign currency ini adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jika pound Inggris ini adalah mata uang fungsional entitas anak Jerman, maka dolar Amerika Serikat ini dianggap sebagai mata uang asing. Dan sebaliknya, jika dolar Amerika Serikat ini adalah mata uang fungsionalnya, maka pound Inggris ini dianggap sebagai mata uang asing. Boleh next. Selanjutnya, untuk soal pilihan ganda nomor 4, di sini ada nilai tukar rata-rata digunakan untuk menerjemahkan atau mentranslasikan item tertentu dari laporan pendapatan luar negeri ke dalam US dollar. Nah, seperti rata-rata digunakan untuk, nah jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang A, yaitu biasanya digunakan untuk perkiraan dampak penggunaan nilai tukar saat ini pada tanggal transaksi, yaitu yang A. Jadi nilai tukar rata-rata itu digunakan untuk menerjemahkan item untuk memperkirakan gitu gimana sih dampak penggunaan nilai tukar saat ini pada tanggal transaksi dilakukan. Boleh next. Nah, soal yang kelima, manakah item berikut dari laporan keuangan anak perusahaan asing yang diterjemahkan ke dalam dolar menggunakan nilai historis? Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dalam translasi, itu untuk akun yang menggunakan nilai tukar historis adalah common stock atau stockholders equity dari perusahaan. Boleh di next. Nah, soal yang keenam ini saldo piutang usaha akhir tahun pada pembukuan anak perusahaan asing harus dijabarkan oleh perusahaan induk untuk tujuan konsolidasi sesuai dengan current rate-nya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi di dalam translasi itu untuk akun-akun dalam aset atau liabilitas itu rata-rata menggunakan current rate atau kurs saat ini. Boleh di next.
Baik, selanjutnya ini ada soal 7 dari pilihan ganda, di mana jika sebuah perusahaan di Amerika Serikat memiliki investasi, anak perusahaan asingnya yang memiliki mata uang fungsional berbeda dengan dolar AS, dan dolar AS ini melemah terhadap mata uang fungsional entitas anak perusahaan tersebut, maka laporan konsolidasian akan dicatat dengan, jika terjadinya pelemahan atas dolar Amerika Serikat, maka nilai investasi dalam anak perusahaan yang diukur dalam nilai dolar Amerika Serikat akan meningkat. Nah, oleh karena itu, jika terjadinya kasus seperti ini, akan ada peningkatan dalam ekuitas pemegang saham yang tercermin dalam laporan konsolidasi setelah dilakukannya penjabaran atau pengukuran kembali. Maka jawaban dari soal ketujuh ini adalah C, yaitu kenaikan ekuitas pemegang saham setelah dilakukan pengukuran kembali. Boleh di next. Baik, di sini ada soal ke-8 dari pilihan ganda, yaitu ketika pengukuran kembali laporan keuangan dilakukan dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional, item yang akan diukur kembali menggunakan kurs historis adalah, untuk pengukuran kembali laporan keuangan ini dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional, item yang diukur kembali menggunakan kurs historis adalah utang obligasi, yaitu jawaban yang C. Kenapa utang obligasi? Karena utang obligasi ini dicatat pada nilai nominalnya, dan pada umumnya utang obligasi akan diukur kembali menggunakan kurs historis pada saat transaksi obligasi tersebut diterbitkan. Boleh di next. Baik, untuk soal pilihan ganda nomor 9 ini ada mata uang fungsional entitas anak perusahaan adalah mata uang lokal yang tidak mengalami efek inflasi secara signifikan. Maka nilai tukar yang tepat untuk menerjemahkan beban penyusutan aset tetap dalam laporan laba rugi anak perusahaan di luar negeri adalah, untuk kasus ini, ketika mata uang fungsional entitas anak perusahaan adalah mata uang lokal yang tidak mengalami inflasi secara signifikan ini, maka historical rate mengacu pada kurs pertukaran pada waktu aset tetap tersebut diperoleh atau diakuisisi. Nah, ini sesuai dengan konsep bahwa beban penyusutan harus mencerminkan biaya historis aset tersebut. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah the weighted average yang D, yaitu the weighted average exchange rate for the current year. Boleh di next. Selanjutnya nomor 10, yaitu item yang diukur dengan nilai tukar saat ini jika menggunakan metode temporal adalah, yang pertama ini metode temporal sendiri adalah suatu metode penerjemahan mata uang asing ke mata uang fungsional, di mana aset dan kewajiban moneternya akan diukur dengan nilai tukar saat ini. Jadi dari item-item tersebut yang telah disebutkan, hal yang paling tepat adalah hutang obligasi, yaitu yang A, yang akan diukur ulang menggunakan metode temporal. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya mengenai soal esai 1. America Trading Company, yaitu sebuah perusahaan Amerika Serikat, membeli barang dagangan dari Paris Company pada tanggal 1 Desember 2002 dengan harga 10.000 euro. Ketika spot rate untuk euro ini seharga 1,66 dolar. Nah, America Trading Company ini menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember 2022. Ketika spot rate seharga 1,655 dolar dan menyelesaikan tagihan pada tanggal 30 Januari 2023. Ketika spot rate ini seharga 1,665 dolar. Dan diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi. Jadi untuk 1 Desember 2022 kita buat jurnalnya, yaitu inventory pada akun payable dengan nominal 16.600
dia didapat dari 10.000 euro dikali dengan 1,66 dolar, itu didapat dari spot rate euronya. Lalu untuk 31 Desember 2022, yaitu account payable pada exchange gain itu sebesar 50 dolar. Itu didapat dari 10.000 euro dikali dengan selisih antara 1,66 dolar dikurang dengan 1,655 dolar. Lalu untuk 30 Januari 2023 itu exchange loss pada akun payable dengan nominal itu 100 dolar didapat dari 10.000 euro dikali 1,665 dikurang dengan 1,65 dolar. Lalu untuk tanggal 30 Januari 2023 itu dengan jurnal cash pada cash dengan nominal 16.650 dolar. Lalu untuk didapat ya dari 10.000 euro dikali dengan 1,665. Lalu untuk yang terakhir, transaksi terakhir itu akun payable pada cash dengan nominal di debit dan credit juga sebesar 16.650 dolar dapat dari 16.600 dikurang dengan 50 dolar ditambah dengan 100 dolar. Boleh next. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, kalau tadi itu transaksi pembelian, sekarang adalah transaksi penjualan. Nah, di mana pada 16 Desember 2022, America Trading Company ini menjual barang dagang ke Rome Company seharga 20.000 euro, ketika spot rate-nya itu 0,6625. Nah, America Trading Company ini akan menutup pembukuan keuangannya pada 31 Desember 2022 ketika spot rate-nya itu 0,655 dan mengumpulkan akun-akun itu pada 15 Januari 2023 ketika spot rate-nya 0,67 dan menyimpan uang tunai hingga 20 Januari 2023 ketika akun tersebut mengkonversi euro menjadi dolar US itu dengan spot rate 0,6725. Nah, kita diminta untuk membuat jurnalnya gitu. Nah, di sini pada tanggal 16 Desember 2022 untuk jurnalnya adalah accounts receivable pada sales, yaitu untuk mencatat piutang atas penjualannya terlebih dahulu secara denominated, di mana untuk account receivable-nya ini berupa foreign currency gitu. Nah, untuk penjualannya sendiri ini ada tadi seharga 20.000 euro dikalikan dengan kursnya gitu, yaitu 0,6625. Jadi ada 13.250 dolar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, di mana perusahaan menutup pembukuannya, itu terdapat penjurnalan untuk menyesuaikan gitu si accounts receivable foreign currency-nya, di mana karena terjadi penurunan kurs yang awalnya itu yang awalnya ada kenaikan karena kursnya ini turun dari 0,6625 ke 0,6550, maka ada exchange loss gitu. Jadi di sini untuk jurnalnya adalah exchange loss pada accounts receivable foreign currency, di mana untuk nominalnya ini adalah penurunan kursnya yaitu 20.000 dikali dengan 0,6625 dikurangi 0,6550, yaitu ada 150 dolar. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 itu ada adjustment lagi karena di situ ada mengumpulkan akun gitu. Nah, ini karena ada kenaikan kurs gitu, kursnya naik dari yang awalnya 0,6550 menjadi 0,67, maka di sini akan muncul exchange gain gitu. Nah, exchange gain ini akan menambah nilai si accounts receivable-nya. Kalau exchange loss itu mengurangi, maka exchange gain adalah menambah accounts receivable foreign currency. Di sini untuk nominalnya itu dari 20.000 euro dikali dengan perubahan kursnya, yaitu 0,67 dikurangi dengan 0,655. Jadi di sini nominalnya adalah untuk exchange gain-nya adalah 300 dolar. Kemudian kita menentukan dulu berapa sih balance of accounts receivable foreign currency-nya gitu kan. Nah, ini kita dapatkan dari
penjumlahan dan pengurangan gitu. Dari yang tadinya accounts receivable-nya adalah 13.250, kemudian berkurang karena ada exchange loss, yaitu berkurang 150, dan bertambah $300 karena ada exchange gain, yaitu 300. Jadi nominal untuk accounts receivable foreign currency-nya ini ada 13.400, di mana di sini karena ada pelunasan gitu, jadi kita menerima cash dalam foreign currency, kemudian accounts receivable-nya ini berkurang. Kemudian untuk pada tanggal 20 Januari ini ada penyimpanan gitu untuk uang tunainya dari yang uh, tadi exchange gain-nya ini didapatkan dari selisih gitu. Kita menentukan dulu nih berapa sih cash dan cash foreign currency-nya. Tadi kan di cash foreign currency-nya itu ada 13.400 didapatkan dari si accounts receivable itu ditambah dan dikurangkan. Nah, kemudian untuk yang cash-nya aja itu ada 13.450, itu didapatkan dari 20.000 euro dikalikan dengan kurs saat penyimpanan uang tunai itu, yaitu di sini mengkonversi euro menjadi dolar US, itu spot rate-nya adalah 0,6725. Jadi 0,6725 dikali dengan 20.000 euro. Di sini ada 13.450. Dan selisihnya karena lebih banyak cash-nya daripada cash foreign currency-nya, maka muncul exchange gain di kredit sebesar $50. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya ini ada soal esai nomor 3 mengenai lindung nilai. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Presidenko melakukan kontrak pembelian atas barang yang telah dipesan khusus dari Tokyo Industry. Nah, pembuatan dan pengiriman barang tersebut memakan waktu 60 hari dimulai dari 1 Agustus sampai 1 Oktober 2022. Kontrak dari pembelian ini bernilai 2.000 yen, 2 juta yen yang akan dibayarkan pada tanggal 1 April 2023. Nah, itu terhitung 180 hari setelah pengiriman dilakukan, yaitu pada tanggal 1 Oktober. Lalu pada tanggal 1 Agustus, pihak Presidenko melakukan lindung nilai atas komitmen hutang mata uang asing dengan kontrak berjangka untuk menerima 2 juta yen dalam waktu 240 hari, 60 hari hingga pengiriman barang ditambah dengan 180 hari untuk jangka waktu pembayaran hutang. Nah, nilai tukar masa depan atas kontrak ini adalah 0,0074 US dollar untuk 1 yennya. Nah, dari kontrak ini terdapat 2 tujuan, yaitu kontrak berjangka panjang 20 yang pertama itu melindungi nilai kontrak atas komitmen mata uang asing yang berjangka 60 hari mulai dari 1 Agustus 2022 hingga 1 Oktober 2022. Dan yang kedua juga melindungi nilai kontrak yang berjangka 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai 1 April 2023 atas kewajiban yang terekspos mata uang asing. Nah, berikut nilai tukar yang relevan untuk transaksi tersebut. Di sini ada tabel kursnya dari mulai tanggal 1 Agustus sampai 1 April. Boleh di next. Nah, dari transaksi tersebut ini kita mengetahui nih bahwa perusahaan telah membuat kontrak lindung dengan bank pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai 1 April 2023 dengan nilai kontrak 2 juta yen. Nah, kontrak ini adalah jenis kontrak forward kontrak. Jadi perusahaan mengunci kurs untuk menghindari kemungkinan kurs melonjak naik. Lalu yang diminta dari soal ini adalah pembuatan jurnal untuk transaksi tersebut. Nah, jurnal yang pertama itu ada pada tanggal 1 Agustus, yaitu pada saat pemesanan barang, karena saat pemesanan barang itu tidak ada jurnal yang dimasukkan, jadi di sini ditulis saja no journal entry. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2022, itu pada saat pengiriman barang, maka kita masukkan inventory pada akun payable sebesar 2 juta yen, lalu dikalikan dengan spot rate pada tanggal 1 Oktober yaitu 0,0070 US dollar. Nah, hasilnya adalah 14 juta US dollar. Jadi inventorinya sebesar 14 juta dolar dan akun payable foreign currency-nya itu sebesar 14.000 dolar untuk pengirimannya pada tanggal 1 Oktober. Selain itu, karena adanya perbedaan kurs antara pada saat menekan kontrak pertama kali dengan pada saat ini,
Jadi forward exchange rate-nya itu terdapat exchange gain. Nah, untuk memasukkan pengakuan keuntungan ini, kita bisa memasukkan derivatif receivable kepada exchange gain dengan nilainya itu 2 juta yen dikalikan dengan forward exchange rate pada tanggal 1 Oktober 2022 dikurangin dengan forward exchange rate pada tanggal 1 Agustus 2022 yaitu 0,0075 dikurang 0,0074 dengan hasil 200 US dollar. Jadi keuntungan yang diakuinya itu ada 200 US dollar. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember di sini kita mengakui adanya kerugian atas perubahan kurs yang terjadi di mana pada tanggal 31 Desember itu nilai kursnya itu ada di nilai spot rate-nya 0,0080, lalu pada tanggal Oktobernya itu di 0,0070. Jadi untuk mengakui kerugian atas kenaikan spot rate yang terjadi ini, kita bisa menggunakan akun exchange loss pada akun payable dengan mentotalkan 2 juta yen dikalikan dengan 0,080 dikurang 0,0070, maka akan terdapat kerugian yang diakuinya itu ada 2.000 US dollar. Lalu di sini juga ada derivative receivables dan exchange gain yang didapatkan dari nilai kontrak 2 juta yen 2 juta yen dengan menggunakan forward exchange rate untuk mengetahui ini dan dilihat dari tabel kurs yang tadi pada tanggal 1 Oktober itu forward exchange rate itu sebesar 0,0075 dan pada tanggal 31 Desember itu ada 0,0077. Berarti di sini ada keuntungan yang bisa diakui oleh perusahaan. Jadi keuntungan yang bisa diakuinya itu sebesar 400 US dollar, di mana bisa kita masukkan ke dalam derivative receivable sebesar 400 dolar kepada exchange gain sebesar 400 dolar. Nah, lalu di sini ada pembayaran hutang atau jumlah hutang pada saat tanggal 1 April 2023, di mana kita menggunakan spot rate dari tanggal 1 April dikurangi dengan spot rate pada tanggal 31 Desember 2022 yang dikalikan dengan nilai kontraknya yaitu 2 juta yen. Maka di sini akan terlihat yaitu akun payable sebesar 800 dolar dengan exchange gain juga 800 dolar. Nah, dengan hal tersebut jika kita menjumlahkan akun payable-nya, menjumlahkan dan mengurangkan dari total akun payable yang sudah masuk yang di foreign currency-nya itu ada total 15.200 US dollar. Sedangkan nilai akun payable yang telah disepakati adalah 14.800 US dollar yang didapat dari kurs yang sudah disepakati di awal tadi di tanggal 1 Agustus yaitu 0,0074. Jadi 0,0074 dikalikan dengan 2 juta yen sesuai dengan perjanjian lindung nilai yang telah dilakukan. Nah, dari perhitungan tersebut bisa dipastikan bahwa Presidenko mendapatkan untung dari transaksi ini sebesar 600 dolar. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berupa studi kasus, yaitu di sini ada P. P ini merupakan perusahaan Amerika Serikat yang mengakuisisi 100% saham dari perusahaan Stu gitu, yang beredar pada nilai buku tertanggal 1 Januari 2016 dengan harga itu 112 dolar. Nah, Stu ini perusahaannya itu berbasis di Selandia Baru dan mata uang fungsionalnya adalah dolar US. Nah, nilai tukar dolar Selandia Baru itu tuh 0,70
dolar ketika Pi mengakuisisi sahamnya. Jadi ketika Pi mengakuisisi saham si Stu itu spot rate-nya adalah 0,70. Kemudian ekuitas pemegang saham Stu pada 1 Januari 2016 ini terdiri dari modal saham sebesar 150 dolar Selandia Baru, kemudian saldo labanya ini 10.000. Kemudian di sini ada neraca yang disesuaikan gitu untuk proyeksinya dari Stu pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini ada untuk account aset dan juga untuk cash, account receivable, inventory, prepaid expense, land, equipment, cost of sales, depreciation expense, other operating expense, dan dividen, itu totalnya adalah 400.000. Kemudian untuk akun-akun accumulated depreciation, accounts payable, capital stock, retained earnings, dan juga sales, itu juga 400.000. Jadi balance untuk debit dan kreditnya. Boleh di next dulu. Nah, di sini ada beberapa informasi tambahan untuk soal yang sebelumnya gitu. Jadi di sini ada beberapa elemen penting yang perlu perhatian khusus gitu. Di sini pertama ada biaya dibayar di muka mengenai perlengkapan gitu. Jadi sebesar 18.000 itu sudah tersedia ketika Pi mengakuisisi Stu. Jadi nanti untuk penggunaan spot rate-nya itu akan menggunakan ketika si sahamnya itu diakuisisi gitu. Kemudian ada biaya operasional lainnya termasuk 8.000 itu dari perlengkapan telah digunakan pada tahun 2016, jadi sisa perlengkapannya adalah 10.000. Kemudian dari elemen harga pokok penjualan itu sebesar 120.000 terdiri dari persediaan awal gitu pada 1 Januari 2016 adalah 50.000. Kemudian selama tahun berjalan itu ada pembelian sebesar 100.000. Kemudian untuk persediaan akhir di 31 Desember itu ada 30.000 dengan nilai tukarnya itu atau spot rate-nya itu 0,66. Kemudian untuk yang peralatan itu ada 60.000 di mana ini tuh terdiri dari 50.000-nya itu sudah ada sejak awal kombinasi bisnis atau akuisisi yang dilakukan oleh Pi kepada Stu, dan 10.000-nya ini dibeli gitu selama tahun 2016 ketika pembelian peralatannya ini ketika nilai tukarnya itu spot rate-nya 0,68. Nah, tingkat penyusutan sebesar 20% ini berlaku untuk semua peralatan di tahun 2016. Nah, di sini juga ada nilai tukar atau spot rate-nya selama tahun 2016. Ada di tanggal 1 Januari itu ada 0,70, kemudian ketika nilai peralatan itu diperoleh itu ada 0,68, kemudian untuk nilai tukar rata-ratanya 0,67, untuk persediaannya itu 0,66, untuk dividen itu 0,66, dan nilai tukar saat ini atau di 31 Desember 2016 itu ada 0,65. Nah, kita diminta untuk menyiapkan worksheet atau lembar kerja untuk mengukur kembali gitu atau nge-remeasurement si saldo awal Stu Corporation yang udah disesuaikan ke dalam US dollar pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, sebelum kita masuk ke remeasurement-nya, di sini juga kita mempersiapkan untuk translasinya, jadi bisa kita compare gitu untuk praktik dari perhitungan untuk translasi dan remeasurement. Boleh di next? Nah, sebelum kita masuk ke remeasurement dan juga translasinya, di sini pertama kita menghitung terlebih dahulu apakah ada goodwill yang muncul dalam transaksi ini atau tidak. Karena nantinya ketika ada goodwill, maka kita harus menambahkan akun goodwill tersebut ke dalam worksheet-nya. Nah, di sini untuk menghitungnya, di sini ada investment acquired-nya, yaitu 100%, di mana tadi di soal sudah disebutkan bahwa untuk akuisisinya ini sebesar $112. Kemudian untuk equity of S-nya atau STU itu sebesar 0,7, yaitu 0,7 itu spot rate-nya dikalikan dengan 150 ditambah 10.000-nya. 150 dan 10 ini merupakan capital stock dan juga return earning dari STU gitu, dari si
stu gitu kan. Kemudian jadi 0,7 dikali dengan 160.000, jadi ada di sini 112.000. Nah, karena investment acquired dan equity of S-nya ini nilainya sama dan goodwill-nya ini 0, maka tidak ada akun goodwill yang muncul gitu di worksheet-nya nanti. Mungkin boleh di next, kita langsung ke, sebelum kita masuk ke worksheet-nya, kita harus, boleh di back dulu. Di next, sebelum slide sebelumnya. Oh iya, oke, thank you. Untuk pertama, ini kita ada, boleh di next satu kali. Nah, iya di sini. Oke. Nah, sebelumnya kita akan menghitung dulu untuk COGS-nya gitu, untuk yang dolar Selandia Baru dan juga dolar Amerika Serikat. Nah, pertama tadi untuk di tambahan soal itu sudah dijelaskan bahwa untuk harga pokok penjualan atau COGS ini itu tuh ada penjabarannya gitu, yaitu 50.000 berdasarkan persediaan awal. Berarti di sini kita tulis terlebih dahulu untuk inventory beginning-nya itu adalah 50.000, kemudian karena ini itu sudah ada sejak awal akuisisi, maka rate-nya ini menggunakan current exchange rate di tanggal 1 Januari 2016, tanggal di mana P mengakuisisi STU, yaitu 0,7. Jadi untuk besaran dolar USD-nya itu ada 50.000 dikali 0,70 sama dengan 35.000. Nah, kemudian selain itu juga terdapat pembelian gitu, pembelian selama tahun 2016 itu sebesar 100.000. Nah, tadi juga sudah dicantumkan bahwa untuk si pembelian ini itu menggunakan average exchange rate gitu, karena ini termasuk ke dalam akun-akun yang related kepada laporan laba rugi gitu. Jadi kita menggunakan average exchange rate untuk tahun 2016 sebesar 0,67. Jadi untuk besaran dolar USD-nya ada 100.000 dikali 0,67 sama dengan 67.000. Kemudian ini kita totalkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan inventory ending-nya gitu. Nah, di sini untuk ending inventory-nya ada 30.000, di mana exchange rate-nya ini adalah 0,66 gitu. Sudah disebutkan di soalnya bahwa exchange rate-nya itu menggunakan 0,66. Jadi di sini untuk besaran dolar USD-nya adalah 30.000 dikali dengan 0,66, yaitu 19.800. Jadi 35.000 ditambah 67 dikurang 19.800 itu ada 82.200. Jadi di laporannya ini awalnya ada untuk jika dihitung dengan dolar Selandia Baru itu ada 120, tetapi setelah kita ukur kembali atau kita remeasurement ke dalam US dollar itu ada 82.200. Boleh di next. Nah, di sini ada worksheet untuk perbandingannya gitu, untuk translasi dan juga untuk remeasurement. Nah, sebenarnya untuk translasi itu kita hanya menghitung atau menerjemahkan menggunakan rate-rate yang sesuai gitu. Nah, pertama di sini untuk akun cash, di mana untuk akun cash ini sama, yaitu menggunakan spot rate ketika current spot rate, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu spot rate-nya adalah 0,65. Jadi di sini untuk saldonya yaitu 15.000 dikali dengan 0,65 sama dengan 9.750. Ini secara remeasurement dan translation sama untuk nominalnya. Kemudian untuk accounts receivable juga sama menggunakan current spot rate atau current exchange rate yaitu 0,65. Jadi 60.000 dikali 0,65 sama dengan 39.000. Nah, masuk ke inventory, ini sudah mulai ada perbedaan gitu, di mana untuk di remeasurement ini kita menggunakan spot rate yang sesuai dengan di soal itu ketika exchange rate untuk inventory di tanggal 31 Desember 2016 itu adalah 0,66 gitu. Itu bisa dilihat dari additional information atau informasi tambahan di soalnya. Jadi untuk di
remeasurement itu spot rate-nya adalah 0,66, jadi 0,66 dikali 30.000 sama dengan 19.800, sedangkan di inventory ini menggunakan current spot rate gitu. Jadi ini 0,65 jadi 19.500. Nah, di sini ada perbedaan sebesar 300. Kemudian untuk prepaid expense gitu. Nah, untuk prepaid expense juga di sini ada perubahan yang cukup signifikan karena di sini di informasi tambahan tercantum bahwa nilai prepaid expense 18.000 itu sudah ada sejak awal Pi mengakuisisi Stu gitu. Nah, tetapi sebesar 8.000-nya itu sudah terpakai. Jadi sisanya adalah 10.000. Nah, ketika remeasurement ini, kita itu menggunakan spot rate yang saat Pi ini mengakuisisi Stu gitu, di tanggal 1 Januari 2016, yaitu 0,7. Berarti di sini untuk prepaid expense-nya itu 10.000 dikali 0,7 sama dengan 7.000. Itu untuk yang remeasurement. Tapi untuk yang translation, prepaid expense-nya itu menggunakan current spot rate yaitu 0,65. Jadi di situ ada 6.500, ada selisih sebesar 500. Kemudian untuk land juga sama. Di sini di sini ada keterangan gitu bahwa untuk land itu dihitung berdasarkan tanggal spot rate ketika akuisisi gitu, yaitu 0,7. Jadi 0,7 dikali 45.000 sama dengan 31.500. Sedangkan di translation ini menggunakan current exchange rate yaitu 0,65. Jadi 45.000 dikali 0,65 sama dengan 29.250. Kemudian untuk equipment di sini juga ada perbedaan gitu. Kalau misalkan di translation menggunakan current spot rate gitu 0,65, jadi 60.000 dari 0,65 sama dengan 39.000. Tetapi untuk di remeasurement ini kita akan ada beberapa perhitungan gitu, karena di sini disebutkan bahwa nilai equipment itu 50.000 sudah ada sejak awal akuisisi. Kemudian ketika tahun 2016 itu ada pembelian sebesar 10.000 yang dibeli saat spot rate-nya itu 0,68. Jadi nanti di sini kita akan membagi dua perhitungan gitu, di mana untuk yang nilai equipment awal yaitu 50.000 dikali dengan 0,7, kemudian kita tambahkan dengan yang kita beli di tahun 2016 yaitu 10.000 dikali dengan spot rate-nya saat pembelian adalah 0,68. Jadi untuk nominalnya yaitu ada 41.800. Nah, untuk spot rate-nya ini kita bagi antara US dollar dan juga dolar Selandia Baru ini. Jadi 41.800 kita bagi dengan 60.000. Jadi untuk spot rate-nya ini berbeda yaitu 0,697. Kemudian untuk cost of sales, nah, untuk cost of sales ini juga ada perbedaan gitu. Kalau di translasi, untuk spot rate-nya adalah menggunakan average exchange rate, yaitu 0,67. Sedangkan untuk di remeasurement, kita menggunakan perhitungan yang sebelumnya sudah kita hitung untuk COGS-nya, yaitu ada untuk secara ketika dihitung menggunakan US dollar itu ada 82.200. Nah, di sini awalnya kan ada 120.000 ya. Jadi kita bagikan untuk menentukan berapa spot rate-nya, yaitu 82.200 kita bagi dengan 120.000. Jadi ada spot rate-nya itu 0,69. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung untuk depreciation expense. Nah, depreciation expense ini juga ada perhitungannya tuh berbeda gitu, di mana untuk perhitungan depreciation expense-nya ini kita menggunakan perhitungan yang tadi yaitu dari si equipment yaitu 41.800 kita kalikan dengan 20%. Karena di sini
terdapat informasi bahwa depreciation rate-nya itu adalah 20% untuk semua depresiasi. Nah, jadi di sini untuk depreciation expense-nya adalah 8.360 dan untuk spot rate-nya ini kita bagi gitu. 8.360 kita bagi dengan 12.000 jadi ada 0,697. Nah, kalau misalkan ditranslasi depreciation expense ini untuk spot rate-nya itu menggunakan average exchange rate yaitu 0,67. Kemudian untuk other operating expense ini kita juga menghitung gitu ya karena tadi ada keterangan bahwa nilai other operating expense sebesar 28.000 itu include 8.000-nya adalah prepaid expense. Jadi kita pakai rate-nya itu 0,67 dan juga 0,70 gitu. Nah, karena 0,70 ini kan ada sejak awal ya. Jadi untuk 8.000-nya ini kita kalikan dengan 0,7 dan juga yang 20.000-nya atau sisanya kita kalikan dengan 0,67 yaitu untuk average exchange rate gitu. Jadi di sini ada untuk other operating expense secara dolarnya itu ada 19.000 gitu. Nah, ini untuk menentukan spot rate-nya kita bagi 19.000 kita bagikan dengan 28.000 jadi ada 0,68. Nah, sedangkan untuk di translasi kita menggunakan current spot rate yaitu 0,67. Nah, untuk dividen ini sama, di sini sudah ada di keterangan tambahannya bahwa untuk dividen itu menggunakan spot rate-nya 0,66. Nah, ini sama untuk remeasurement dan di translasi, jadi 20.000 dikali 0,66 sama dengan 13.200. Nah, untuk totalnya, di sini pasti ada perbedaan untuk totalnya antara remeasurement dan translation, di mana untuk US dollar dari remeasurement itu sendiri adalah 271.610, sedangkan di translasi itu 263.400. Nah, di sini itu ada selisih ya nantinya. Di sini ada selisih untuk debit dan kreditnya, di mana di remeasurement itu ada 1.450, sedangkan di translasi itu ada 8.600. Nah, ini nanti didapatkan dari selisih total debit dan kredit. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ke bagian kreditnya, yaitu untuk accumulated depreciation. Nah, accumulated depreciation ini kita dapatkan gitu dari 10.000. 10.000 dikalikan dengan 0,7 yaitu untuk spot rate-nya yang awal akuisisi, kemudian ditambahkan dengan nilai depreciation expense yang sebelumnya kita hitung yaitu 8.360 jadi didapatkan 15.360. Sedangkan untuk di translasi ini kita hanya tinggal menggunakan spot rate current gitu, jadi 0,65. Kemudian kita untuk accounts payable, capital stock, dan juga retain earning, dan juga sales, ini antara translasi dan remeasurement itu sama gitu. Jadi untuk accounts payable itu menggunakan current exchange rate, kemudian untuk capital stock dan retain earning itu menggunakan current exchange rate di tanggal 1 Januari di saat akuisisi, dan juga untuk sales-nya ini berdasarkan average exchange rate. Nah, di sini untuk total kreditnya itu untuk remeasurement ada 273.060, sedangkan debitnya itu tadi 271.610. Jadi ada selisih yang 1.450. Sedangkan di translasi untuk total debitnya 263.400 dan kreditnya 272.000, yaitu ada selisih debit dan kreditnya sebesar 8.600. Nah, untuk penjurnalannya itu sama, hanya berbeda di besaran net income-nya gitu. Nah, untuk menjurnalnya yang pertama adalah investment in S, yaitu STU pada cash sebesar 112.000, yaitu untuk mencatat akuisisinya terlebih dahulu. Kemudian ada investment in S dan income from S, ini untuk mencatat net income-nya gitu. Nah, kalau misalkan di remeasurement itu
income from S-nya itu adalah 24.440. Ini didapatkan dari penjumlahan gitu. Penjumlahan untuk cost of sales-nya dikurangi dengan depreciation expense, dikurangi other operating expense, dikurangi dividen dan juga sales gitu. Mohon maaf ada kesalahan. Jadi untuk menghitung net income-nya ini dikurangi dari sales dikurangi dengan COGS, depreciation expense, other operating expense dan dividen. Nah, untuk di remeasurement itu tadi ada 24.440, sedangkan di translasi itu ada 26.800. Kemudian kita ada untuk mengakui dividen, yaitu dividennya sebesar 13.200. Nah, 13.200 ini karena kita menggunakan equity method. Jadi di sini untuk jurnalnya adalah cash pada investment in S sebesar 13.200. Nah, ini penjurnalannya hanya berbeda untuk di pencatatan net income-nya. Selebihnya untuk jurnalnya sama. Boleh di next. Oke, baik. Telah selesai untuk pemaparan materi dan juga penjelasan dari studi kasus dan latihan soal yang telah kami buat. Kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.